warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina aamanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi' sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul 'azim wa sadaqan nabiyul karim. Amma ba'd. Dumateng para alim, para kiai, para ustadzah ingkang kita pundhut daya maidha hasanipun al-akhos panjenenganipun Bapak Takmir Masjid Al-Islah Mbah Haji Al-Badru ingkang kawula mulyakaken, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama, marilah kita senantiasa menjaga syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas limpah nikmatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bermujalasah dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan kedatangan kita semua di Masjid Al-Islah ini Allah catat sebagai amalan makbul indallah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta semua penerus perjuangannya hingga hari kiamat. Amin Allahumma amin. Ayolah hadirin rahimakumullah, jenengan sami proyaki setiap Jumat langkung-langkung dumateng para bapak, para khatib mesti maos tenggalipun ayat ingkang wau sampun kawula waos. Ibunika ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hafal bunge? Hafal betul Bu? Hafal insyaallah. Langkung-langkung bapak langkung hafal. Sebab tiap Jumat mesti para khatib menika maos ayat punika. Nggih. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mau wanti-wanti datang kita sama. Ya ayyuhalladzina amanu hum akasin padha iman ittaqullah wadya sira kabeh marang Allah haqqa tuqatih lawan temen-temen takwa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo pisan-pisan sira kabeh mati kejaba matine sira kabeh dalam keadaan muslim. Menika wanti-wanti saking Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Rasul SAW pun sampai membiasakan diri ketika sujud akhirnya dalam sholat sunnah-sunnahnya menika, sujud akhir dari setiap sholatnya menika mboten nilang doa Allahumma inni as'aluka husnal khotimah wa a'udzubika min su'il khotimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Ini Kanjeng Rasul.
Kenapa sampai demikian pentingnya masalah menika? Sebab ini subhanallah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kula gadah makdi nggih, riyen menika makdi kula niku membiasakan diri betul tasbih nika nggih. Betul tasbih dalam keadaan sendiri, betul tasbih kalimat subhanallah subhanallah. Membiasakan diri berzikir kepada Allah dengan membawa tasbih. Kadang awake dhewe pripun Pak? Isin kadang nggih saniki nggih. Niku makde kula niku kebiasaan saya subhanallah Pak. Ternyata saya menyaksikan sendiri Pak, ketika beliau meninggal dunia dan dikubur malam hari. Ketika masuk liang lahat, kula sing nampa napa sing mandhap ten kubur iku wonten liang lahat kula nampani makde kula menika. Tak toto, tak dotoke nggih, begitu tak buka ten pipine mriki, nggih, masyaallah. Kula ya Allah ya Rabbi. Wangi mesem Pak. Ya Allah, tapi kok sampai hari ini Pak, padahal pun pinten tahun yang lalu. Mungkin sekitar sudah 20 tahun yang lalu. Lo tasih kemutan itu. Memadi kebiasaan noto hati niku Pak. Dalam keadaan sendiri dikir. Ya subhanallah dan lain sebagainya. Nah, 10 hari yang lalu kula gada rencang, dia tetangga masjid, gitu tetangga mushola. Rencang kula Pak. Tapi kapan wonten azan, boten galido. Kapan main HP ngenten iki, mbok dikumpul ngenten iki nggih kula liwat wong liwat ya rada galido, boten galido. Ora tinggal kula kan nyekel HP terus. Ono azan ya asing kula ngenten iki. Qadarullah Pak. Piyambakipun menika wawune gaweane pendamelane ten Papua. Begitu istrinya meninggal dunia, piyambake wong usul saking Papua Kendal. Kemudian setelah istrinya meninggal sekitar 4 bulan atau 3 bulanan, nggih. Lari-lari niku kerjane ten pundi ten Bali. Lari kali ten Bali kerjane. Ternyata napa? Tonggolan rencang kula niku kebiasaane mboten galih adzan. Nggih kadhe salate napa salat napa mboten kula mboten ngerti. Tapi yang jelas kula mboten nate galih tiyambak niku ten musala utawi ten masjid. Kula mboten nate galih nggih. Lah niku karang kebiasaane ten tongkrongan ngajeng griyane kula. Niku saat malam terakhir menika kula pas lewat kok ora tuwon kae wong kae. Nah, ternyata napa? Qadarullah larene menika ngebel bapakne niku kok ora diangkat-angkat. Ono apa lho? Kembali ngebel bapakne niku. Ternyata napa akhiripun setelah 1 hari 1 malam niku ngebel tangga niki Kang Mas kula, Mbak Yu kula, dibel. Bapak kok dibel kok boten nggih aktif tapi kok boten diangkat. Jur penasaran niku pas maghrib niku tiyambake badhe teng musala sekalian ngampiri teng daleme niku. Begitu didobrak kunci kok. Didobrak ternyata napa? Mpun membusuk ten kamaripun. Padahal masih 1 hari 1 malam. Mungkin ya sekitar itu lah, okay? 1 hari 1 malam. Ini membusuk bau nipun subhanallah. Okay? Akhiripun pripun dicuceni boten saged. Sebab napa kena toya awake malah gebur nika Pak. Akhirnya ditayamuni. Niku nak madusi mboten wonten sing mampu malah kangelan masalah. Wis gondone niku luar biasa. Sampai sing takziah mawon mboten do nyedak Pak. Ponakan kula, Kang Mas kula do takziah niku do mriyang.
bar niku saking nopone gondone niku. Ini 10 hari Pak, 10 hari yang lalu niki. Lah niku ayo hadir rahmatullah. Dua hal menika sangat berbeda nggih Pak. Ingkang pertama wau karena kebiasaan makde kula menika senantiasa zikir dhateng Allah dalam keadaan taat dan taat kepada Allah. Alhamdulillah diparingi sing husnul khotimah sing pundi niki? Sing pertama. Ya dah? Karena kebiasaan hariannya ini dijaga, terutama sholat kamsar ini betul-betul dijaga. Ini satu hal ingkang kedah kula panjenengan sami dipun gatosaken kanthi saestu. Bahkan sahabat Rasulullah, Pak, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang asmanipun Rajal bin Unfuwah diriwayatkan saking Abu Hurairah, pernah suatu hari Abu Hurairah menika kalih Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermajlis ngenten iki. Ketika bermajlis, Kanjeng Rasul tiba-tiba bersabda pripun? Sesungguhnya di antara kalian, kata Rasul pada waktu itu, menunjuk kepada para sahabatnya, sesungguhnya di antara kalian nanti di hari kiamat ada di antara kalian yang gigi gerahannya sebesar gunung Uhud. Pak, Bu, nati pirsa gunung Uhud mboten, Bu, Pak? Mbah Haji Al Badru sampun Mbah Haji kan insyaallah ngertos. Lan aku jenengan sami nate pirsa mboten Pak Bu. Gunung Uhud Pak Bu. Oh, lha kula niki dereng kaji tapi kula pun pirsa ten YouTube. Buka ten YouTube pun Google kan saged buka niki Gunung Uhud. Nggih bukan bukitan enten niki Gunung Uhud. Nggih damel perang Kanjeng Rasul zaman riyin. Nggih gunungan enten niki. Lah kok untuk gede sak gunung Uhud njur pripun gigi gerahan niku. Nah, sabda menika digatosaken kalian Abu Hurairah. Sejak Kanjeng Rasul bersabda demikian, Abu Hurairah senantiasa menangis dan menangis. Menangisnya kenapa? Khawatir kalau sabda Rasul itu mengenai dirinya. Ternyata Abu Hurairah memperhatikan orang yang ada di majlis mereka digateki setunggal. Digatoske kalian Abu Hurairah satu persatu diperhatikan. Ya. Ternyata satu persatu meninggal dunia dalam keadaan berperang di jalan Allah. Semua yang ada di majlis pada waktu Rasulullah SAW bersabda demikian, ternyata satu persatu meninggal dunia di medan jihad. Tinggal 2 orang. Sinten menika? Yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Rajal bin Unfuwah. Abu Hurairah semakin menjadi takutnya, khawatirnya. Kenapa? Karena dia khawatir kalau sabda Rasul itu mengenai dirinya. Hingga akhirnya ternyata ketika Rasulullah SAW wafat, sumare meninggal dunia, pergantian pemimpin khalifah pertama, khalifah Rasul, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Nah, mulai Abu Bakar As-Siddiq memimpin kaum muslimin, tiba-tiba terjadi pemurtatan massal. Muncul juga nabi-nabi palsu. Ya, ketika mendengar ada nabi palsu yang bernama Musailamah al-Kadzdzab, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menika berpikir bagaimana supaya Musailamah al-Kadzdzab itu sadar
ternyata Rojal bin Unfuah ini maju, ya, mengusulkan diri untuk apa? Untuk ditugaskan menghadap Musailamah Al-Kadzab. Subhanallah, ya. Ternyata Rojal bin Unfuah niku sahabat Rasul, Pak. Sahabat Rasul sampai Rasul meninggal dunia, hafid Quran, ya. Senior, gampang sakniki kan ulama senior bahasa anak sakniki. Ketika menghadap Musailamah Al-Kadzab, nah Musailamah Al-Kadzab menika juga mempunyai Al-Quran tandingan, Pak. Al-Quran tandingan menandingi Al-Quranul Karim, Al-Quran kitab kita semua. Akhirnya adu argumen hingga akhirnya ternyata Rojal bin Unfuah terkalahkan argumennya, debatnya oleh Musailamah Al-Kadzab. Kenapa? Karena diiming-imingi dunia. Diiming-imingi dunia, jabatan. Sehingga akhirnya dia pun ternyata apa? Menjadi tangan kanannya Musailamah Al-Kadzab. Rojal bin Unfuah menikah. Nah, mendengar berita ini, Abu Hurairah langsung sujud syukur, ya Allah ya Rabb. Ternyata sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dahulu itu ditunjukkan kepada Rojal bin Unfuah. Nah, Rojal bin Unfuah ketika masuk di barisan Musailamah Al-Kadzab, luar biasa, Pak. Musailamah Al-Kadzab pengikutnya semakin banyak dan banyak. Kenapa? Karena mereka melihat Rojal bin Unfuah itu sahabat Rasul aja mengikuti Musailamah Al-Kadzab. Akhirnya dia berbondong-bondong mengikuti agama Musailamah Al-Kadzab. Hingga akhirnya terjadilah peperangan antara pasukan mukmin yang dipimpin oleh atau pimpinan dari utusan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan pasukannya Musailamah Al-Kadzab. Singkat ceritanya, Musailamah pun meninggal dunia dan Rojal bin Unfuah pun meninggal dunia perang kepada berhadapan dengan kaum muslimin. Ini subhanallah. Uripe wis pinten-pinten kali Kanjeng Rasul mawon. Makanya monggo dalam hal menikah kita masuk di bulan Sya'ban yang mana insyaallah malam Ahad besok sudah nisfu Sya'ban insyaallah. Maka kita berusaha bismillah menyongsong bulan Ramadan, kita bermuhasabah diri untuk apa? Untuk menyambut Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Makanya dalam beramal kita nggak boleh terlalu berlebih-lebihan. Kita nggak boleh beramal itu berlebih-lebihan. Kenapa? Kalau berlebih-lebihan niku bisa saja gampang ngafirke wong liya. Kok sakit-sakit? Makanya Rasulullah SAW menika pernah menasehati anak dari sahabatnya, yakni Abdullah ibnu Amr ibnu As. Abdullah bin Amr menika niku dalam beramal luar biasa, Pak. Piyambakipun pernah niku Rasulullah SAW mengatakan kepada beliau, ya Abdullah, bacalah Al-Quran, kon ngatamke ping pinten? 1 bulan kon ngatamke. Kata Abdullah bin Amr pripun? Ya Rasulullah, kami masih mampu. Kon nggih diulangi 20 dina kon ngatamke Al-Quran. Kami masih mampu ya Rasulullah. Terus konsep 10 dina kon ngatamke Al-Quran, kami masih mampu ya Rasulullah. Sampai 3 hari. Kalau begitu 3 hari. Enggak boleh kurang dari itu.
Ternyata akhirnya tiap 3 hari Abdullah bin Amr menikah mesti khatam Al-Quran, Pak. Nak kula jenengan kapan khatam, Pak? Tiap sebulan khatam. Lah niki momen menjelang Ramadan kita persiapkan. Saya membiasakan diri, Pak, alhamdulillah sampai hari ini dari Ramadan kemarin saya bismillah, pokoknya gimana setiap bulan saya harus khatam. Saya biasakan nonton, tidak mesti 1 hari 1 juz. Kadang 1 hari kadang sampai 5 juz ketika memang hutan, nonton deh. Ya. Jadi saya bismillah komitmen setiap bulan saya harus khatam. Nah, Abdullah ibnu Amr ibnu As itu ternyata tiap 3 hari khatam Al-Quran. Nah, piyambakipun pernah diwanti-wanti kalian Rasulullah Muhammad SAW, ya Abdullah ibnu Amr ibnu As, wa inna likulli amilin sarrotan, wa likulli sarrotin fatrotan. Faman kana fatrahuhu ila sunnati qad aflaha. Wahai Abdullah ibnu Amr ibnu As, sak temene saben-saben wong sing beramal niku mesti ana masa lesune. Nggih mboten Pak Bu. Wong sing ngamal, nak amal kadang awak dhewe sok kendel, kadang sok males mboten Bu Pak. Nanti mboten nglampahi ngenten iki. Nggih sing ngomong bareng wonten kadang. Kadang kaya males nika kadang. Nggih mboten. Makanya wanti-wanti saking Kanjeng Rasul sing sapa wonge ketika dalam masa lemes males dia masih sikoh dalam sunnah Rasul Muhammad SAW, aflaha, dia akan beruntung. Akan tetapi ketika dia dalam masa lesunya justru berbalik kepada ila bid'atin khoba wa khosiro. Kok dia justru dalam kebid'ahan, maka dia akan merugi dan celaka. Nah niki, makanya ketika kita beramal harus santai, nggak boleh menyalahkan orang, atau mungkin kadang awake dhewe niku sok ngisi kersa kadang wonten. Kalau wong kaya kok gawean ngene bakal neraka kae. Niki kok bahasa-bahasa ngenten pun kita nggak boleh, Pak. Sebab menapa? Yang berhak menyiksa dan mengampuni niku sinten, Pak? Allah kan? Nggih mboten? Kita nggak boleh langsung memvonis seseorang niku neraka atau surga, nggak boleh. Karena bisa saja orang yang dipandang baik kehidupannya di dunia ini tiba-tiba akhir hayatnya suul khotimah kados wae ingkang kawula critakaken menika. Tapi sawangsulipun enten tiyang sing kehidupannya sampai menjelang meninggal dunianya itu nggak pernah berbuat baik. Kan ada kisah-kisah niku, Pak. Ada seseorang yang gaweane meteni wong. Ada satu riwayat wonten kitab Riyadhus Shalihin insyaallah. Niku ada satu riwayat luar biasa, Pak. Ternyata zaman dulu ada seorang yang suka membunuh orang sampai 99 orang, Pak. Mateni wong sampai 99 orang, masyaallah. Akhirnya dia pun merasa berdosa. Dia pun mendatangi seorang pendeta dan mengatakan, wahai Pak Pendeta, saya sudah membunuh orang 99 orang. Apakah dosa saya ini diampuni oleh Allah kalau saya bertobat? Apa kata pendeta? Wah, dosa kamu sudah banyak. Kamu nggak bakal diampuni. Akhirnya gimana, Pak? Tiang mereka langsung mendapat pedangnya langsung dibabat pendeta ini itu. Ya, langsung dibabat pari terus udah kali ngoten niku. Anak ten awake langsung kan gurune mriki bilang. Berarti pinter, Pak. Membunuh orang berapa joran? 100. Ya.
langsung bunuh 100. Hingga akhirnya dia pun masih merasa khawatir dan berdosa. Dia pun akhirnya mendatangi seorang yang alim, orang soleh yang alim. Dia pun berkata, wahai orang yang alim, saya sudah membunuh orang 100 orang. Apakah dosa saya ini bisa hilang kalau saya bertaubat? Oh, bisa. Insya Allah akan mengampuni kamu dengan syarat. Syaratnya apa wahai orang alim? Syaratnya kamu harus hijrah, meninggalkan tempat tinggalmu menuju tempat yang di daerah itu orang soleh berkumpul. Datangilah orang-orang yang baik itu. Kamu jangan kumpul di satu kampung yang tempat itu tempat maksiat adanya. Tinggalkan tempat itu, kamu pergi ke kampung yang lain, yang mana kampung itu banyak orang-orang soleh. Akhiripun tiyang punika pun sendika dawuh kalian dawuh Pak Yai ini pun menika ingkang alim menika. Ternyata napa Pak? Dalam riwayat menika, ketika dia mau pergi menuju tempat yang baik itu, di tengah jalan dia meninggal dunia. Meninggal dunia Pak. Hingga akhirnya datanglah malaikat Malik. Ketika datang malaikat Malik akan membawa ke neraka, ternyata malaikat Ridwan pun datang dan dia pun akan memasukkan ke surga. Jadi dua malaikat ini bahasanya kayak bertengkar. Itu riwayatnya kayak itu Pak. Jangan sakit dibuka konten kitab Riyadhus Shalihin. Akhirnya ternyata Allah pun mengutus malaikat yang ketiga. Yang mana malaikat ketiga ini menjadi hakim. Ya. Kemudian ketika kedua malaikat ini berdebat, akhirnya malaikat yang ketiga ini memberi solusi, memberi jalan keluar. Udah, kalau begitu sekarang gini aja. Kita ukur tempat dia mulai keluar rumah sampai meninggal dunianya ini, ya, dengan tempat dia meninggal dunia dengan tempat yang dituju. Ya, umpamanya niki, ya, niki kampunge tiyang menika. Lah niki satu kampung menika sing badhe dituju. Tiyang menika teng tengah-tengah mriki, ya. Ternyata apa diukur oleh malaikat? Ternyata lebih dekat dengan tempat yang dituju. Bahkan satu riwayat menjelaskan ternyata Allah mendekatkan tempat yang dituju itu, mendekatkan tempat yang dituju itu. Hingga akhirnya karena tempat yang dituju lebih dekat daripada tempat yang ditinggal, maka orang tadi akhirnya dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu ibrah, satu pelajaran yang mana ternyata maghfirah Allah itu sangat luar biasa bagi hamba-hambanya. Selama hambanya masih punya berhusnudzon pada Allah, senantiasa beristighfar walaupun dosanya sebanyak apapun. Ketika kita beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, taubatan nasuha, insya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua insya Allah. Dengan catatan kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas apa saja amalan yang bisa menjadikan dosa-dosa kita berguguran? Kita kula napa mawon Pak? Ternyata amalan yang bisa menjadikan dosa-dosa kita berguguran, Pak. Niku yang pertama, ketika kula jenengan menika badha salat maktubah, mau subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku
walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Menika ternyata Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Dosa-dosa kecil kita semua. Lajeng napa malih? Nggih punika ketika kita bersalaman, Pak. Kita bersalaman dengan saudara-saudara kita. Ini ketika kita bersalaman, ini ternyata Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Ya. Ketika kita bersalaman, ya. Makanya pas zaman Covid napa? Covid itu asal boten salaman. Boten asal nggih. Tapi nanti tiang tengah daerah kula niku khususnya masjid menika aman. Tapi ya tetap salaman biasa. Ten daerah masjid kula menika atau bah. Goro liyane do geger ngoten wis ora mulus. Kenapa? Karena ketika kita bertemu kemudian bersalaman dengan saudara kita, maka dosa kita akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan selanjutnya yang menjadikan Allah menggugurkan dosa-dosa kita yaitu ketika kita berwudu, Pak. Makanya ketika kula jenengan sami berwudu, tolong sing ati-ati ampun kesesot. Walaupun sudah komat, ya domane komat nak wudu kok njur sampeyan ngenten iki cepet-cepetan mboten sah. Sebab napa? Ketika kita berwudu kemudian menyempurnakan wudu kita, mulai membasuh tangan, jari-jari sampai berkumur, kemudian menghirupnya, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, kemudian kepala, kaki. Itu insya Allah akan menggugurkan ketika kita membasuh wajah kita, maka dari dosa wajah kita selama kita mungkin zuhur sampai asar akan diampuni oleh Allah. Ternyata subhanallah sangat banyak sekali amalan-amalan yang menjadikan dosa kita berguguran. Termasuk ketika jenengan saking dalem dugi wonten Masjid Al-Islam, nggih, mlampah ngantos ten masjid, menika langkah pertama nggih niku mendatangkan satu kebaikan, langkah yang kedua menghapuskan kesalahan. Masyaallah. Niku nak awake dhewe ngertos subhanallah. Dan itu hanya bisa kita yakini dengan keimanan kita. Ya, dengan keimanan kita. Nah, kita enggak iman dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW, ya kadang orang yakin mantan itu. Makanya bismillah kita berusaha untuk menata hati kita menyambut Ramadan yang akan datang ini. Mudah-mudahan kita disampaikan dalam bulan Ramadan dan intinya mudah-mudahan kita semua amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian di bulan Ramadan nanti kita disampaikan padanya dan bisa beribadah dengan sebaik mungkin. Mungkin itu sebelum kami akhiri, mungkin ada yang mau bertanya, monggo Pak Bu, kami ditaken, sumangga. Mungkin ibu-ibu napa Bu? Kita saya termodal 6 menit niki. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, saya mau tanya gimana caranya untuk bulan Ramadan untuk semangat itu gimana solusinya Pak Ustaz? Nggih. Sampun? Nggih. Niki pertanyaane pripun Pak? Biar ketika masuk bulan Ramadan kita semangat niku pripun kan ngeten nggih? Ya. Kita harus yakin Pak bahwasanya kinten-kinten ibu pengen boten dilebetke swarga Bu. Pengen boten. Pengen nggih. Ternyata ada 4 golongan
yang dirindukan surga. 4 golongan itu siapa saja yang dirindukan surga? Di antaranya adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Dan makanya kita berharap mudah-mudahan kita disampaikan di bulan Ramadan, bisa berpuasa bulan Ramadan. Kenapa? Ketika kita dengan bangga kita berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan wahtisaban, maka hufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Makanya kita harus yakin bahwasanya ketika kita beramal atau berpuasa di bulan Ramadan, surga menanti kita. Itu yang harus kita pegang. Ya. Dan itu adalah waktu yang subhanallah luar biasa. Kenapa? Karena termasuk setan-setan pun akan belenggu. Artinya apa? Artinya kita itu dalam bulan Ramadan kesempatan beramal baik itu sangat terbuka lebar. Dia betul buka. Nah, bulan Ramadan, Pak ngamal saya itu gampang betul kentenan Pak. Dia betul takjilan mawon jajan turah-turah terus. Ya, subhanallah. Badhe ngamal saya itu luar biasa gampang gitu bulan Ramadan. Jajan saiki sak liyane bulan Ramadan. Pak poso kadang awake dhewe sungkan. Sebabnya napa? Poso ijen liyane do mangan. Nggih mboten? Ya nek bulan Ramadan sareng-sareng kan ngoten. Makanya bismillah ya, karena ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, dosa kita akan diampuni oleh Allah, dan termasuk orang yang berpuasa bulan Ramadan itu akan dirindukan surga. Maka itulah hal yang perlu kita yakinkan pada kita semua. Nggih. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah ada amalan yang khusus di bulan Syaban, misalnya kayak puasa atau apa? Mohon. Apakah ada amalan dalam bulan Syaban? Ngeten nggih, khusus ngeten nggih. Kula pernah buka, bahkan kami sampaikan di pengajian malam Jumat kemarin, itu di antara keistimewaan bulan Syaban. Ternyata ada hadis sahihnya dari Imam Abu Dawud ya, bahwasanya Rasulullah SAW itu menganjurkan kita mendirikan sholat di malam nisfu Syaban dan disunahkan untuk berpuasa di siangnya. Ternyata ada Pak. Dan saya baru dapat giniku ketika buka keistimewaan bulan Syaban. Termasuk dalam bulan Syaban itu Allah perintahkan kepada kita semua, atau gampangannya ada perintah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW juga dalam bulan Syaban. Makanya dosa ini njur pripun, apakah harus kita umpamanya tiap malam nisfu Syaban ini kita harus sholat tasbih? Boleh apa enggak Pak? Enten mboten sing sholat tasbih jamaah ngenten. Pada hakikatnya boleh Pak. Jadi sholat tasbih menika niku dilakukan, dikerjakan setiap malam Jumat nggih saged. Redaksi hadisnya sangat panjang, nggih. Tiap malam Jumat nggih saged, 1 bulan sekali nggih saged, nggih. 1 tahun sekali nggih saged. Saumur hidup 1 kali mawon nggih saged. Mboten kelampahi nggih mboten napa-napa. Niku salat sunat tasbih. Lantas bagaimana dengan orang yang membiasakan diri beramal sholat tasbih tiap malam nisfu Syaban? Monggo, selama mereka yakin, monggo. Kita nggak bisa menyalahkan, karena mereka pun punya dasar. Makanya dalam masalah amal, monggo
Ya, monggo selama mereka pun ada dasarnya, mungkin kita belum tahu ya, kita beristighfar atau mungkin mendoakan mudah-mudahan kita semua baik dari orang-orang minhum tahu atau kita semua bisa berkumpul di surganya Allah. Minta maaf intinya. Kenapa? Karena ketika kita longgar hati kita, orang gampangnya lagi, insya Allah salamatu saudara aman Pak. Orang beban. Dan itu termasuk ciri orang itu faham dengan doa yang dipanjatkan setiap waktu. Apa itu? Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini Al-Qur'an surat Al-Hasr ayat 11. Nggih. Napa Pak? Napa? Bilang ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kulo badhe takkan niki masalah sedekah. Niki kebiasaannya kalau menjelang bulan Ramadan atau bulan Ramadan itu kan ada iftar puasa makan bersama. Itu kan kadang-kadang tuh ada seorang itu dia bersedekah, dia itu tidak yang diberi itu bukan orang berpuasa, bahkan orang tidak sholat. Itu hukumnya macam apa? Jadi ada orang yang membiasakan diri dengan memberi makan orang yang berpuasa, bahkan yang tidak sholat atau enggak puasa pun diberi. Ngerti nggih? Nanti intinya itu ya. Terus mudah-mudahan dia berharap dengan makanan itu, karena makanan orang yang beriman itu adalah syifa, obat Pak. Okay? Nah, berharap apa? Ketika orang yang biasa, orang benar, kita berharap dengan amalan kita, amalan yang betul halalan thayyiban ini, dimakan orang itu dia bisa sadar. Ini sakit malam. Jadi bukan masalah. Okay? Bukan masalah. Jadi memberi makan kepada orang yang bukan muslim pun tidak masalah. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW sampai meninggal dunia Pak, itu ternyata biasa tiap pagi datang ke pasar menyuapi orang buta. Tapi orang itu Yahudi Pak. Dan jalannya lagi ternyata orang itu Pak, kalau disuapi kalau sama Rasulullah SAW, orang itu sambil ngomel pripun? Muhammad itu pendusta itu. Jadi menghina Rasul terus Pak. Sampai Rasulullah meninggal dunia, tapi Rasulullah dengan sabar, telaten menyuapi orang itu terus. Ketika meninggal dunia, kemudian Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, amal apa yang belum saya kerjakan yang biasa dikerjakan Rasulullah?" Jadi Abu Bakar itu semua amalan yang dilihat dari Rasulullah dia nggak pernah ditinggalkan, semua dikerjakan semua. Cuma satu, wahai ayahku, apa itu? Rasulullah biasanya tiap pagi datang ke pasar memberi bubur sama orang buta Yahudi itu. Akhirnya Abu Bakar pun bawa bubur datang ke pasar menyuapi orang Yahudi itu. Ketika disuapi ternyata apa orang Yahudi ngrasake beda Pak. Lho iki kok wong sing nyuapi koyo ora gayah iki, ora beres iki. Akhirnya wahai Bapak, apakah Bapak ini orang yang biasa datang kepadaku? Bukan. Lah Bapak siapa? Saya Abu Bakar. Pemimpin kaum muslimin? Iya. Lantas yang biasa datang kepadaku menyuapi makanan tiap pagi kepadaku itu siapa? Itu adalah junjunganku. Abu Bakar nangis. Nantinya kenapa? Karena ingat Rasulullah sudah meninggal, dia nangis. Kenapa kamu menangis wahai Abu Bakar? Karena Rasulullah kekasihku sudah meninggal dunia. Ternyata apa? Dari kabar kataan Abu Bakar ini dan menangisnya Abu Bakar dan menceritakan perihal Kanjeng Rasul, orang yang buta Yahudi itu akhirnya masuk
Islam. Masya Allah. Ini Pak Nggih, tapi insya Allah poinnya betul masalah. Karena nggih sampun mancing waktu Isya, maka kan kang saged kalau sampaikan kirang langkung menyebutkan kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.